Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Selvira Lasari dengan NIM 2020 710 437. Di sini saya sebagai pemateri dari mata kuliah Manajemen Bank Syariah angkatan 2020. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Soal 1, jelaskan hubungan penerapan prinsip KYC atau Know Your Customer oleh bank dengan adanya potensi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita harus tahu apa itu prinsip dari KYC atau Know Your Customer. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jawabannya yang pertama PMN atau prinsip mengenal nasabah atau biasa kita sebut sebagai KYC atau Know Your Customer merupakan suatu prinsip kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam penerimaan nasabah, bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Jadi, dengan bank mengetahui dengan rinci data-data calon nasabah, maka tingkat risiko terjadinya tindak kecurangan semakin kecil, sehingga tingkat kerugian yang akan diterima bank juga akan kecil. Jadi, know your customer ini sangat penting ya dilakukan, karena sebelum bank membiayai suatu customer, bank harus punya data-data yang rinci seperti alamat tempat tinggal, terus ada juga agunan. Jadi bank pada awal sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah harus mengetahui dengan rinci nasabah tersebut agar mengurangi tingkat resiko kerugian yang akan diterima bank nantinya di masa depan. Jadi juga mengurangi resiko gagal bayar oleh nasabah. Oke, mungkin itu saja, bisa di next aja untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini gambarkan 3 cara atau proses tindak pidana pencucian uang yang mungkin dapat dilakukan oleh seseorang dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang dapat saudara temui dari pemberitaan-pemberitaan media nasional akhir-akhir ini. Ya, untuk jawabannya sendiri, kita harus tahu nih, cara atau proses tindak pidana pencucian uang itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada placement, adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Dengan cara menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan, menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail, menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan, membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayaran melalui PJK. Jadi placement ini seolah-olah kita menempatkan suatu dana yang sah atau dana yang bersih kepada pihak-pihak yang lain. Misal kita menghadiahkan barang-barang yang mahal seperti mobil kepada artis atau pengusaha untuk mengaburkan tindak pidana itu. Jadi kita menghadiahkan seolah-olah kita menghibahkan atau mewakafkan, tapi sebenarnya itu untuk pencucian uang. Yang kedua itu prosesnya melalui layering, adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya atau tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dengan bisa cara transfer dari dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Jadi layering ini seakan-akan kita transfer dari satu bank ke bank lain itu secara sah.
padahal itu untuk menutupi tindak pidana dari pencucian uang itu. Yang ketiga, prosesnya yaitu integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Jadi, seperti contoh tadi, kita membeli barang yang jumlahnya itu fantastis, misal mobil atau rumah itu kepada pihak-pihak seperti kita menghadiahkan, tapi sebenarnya itu untuk pencucian uang, seakan-akan memperoleh hadiah tersebut dengan cara yang sah. Padahal dari situ kita menghilangkan asal-usul atau sumber dana yang kita peroleh yang tidak halal tadi. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yang baru-baru ini sedang ramai ya, rekan-rekan. Contoh kasusnya yaitu aksi penganiayaan Mario sebagai akar dari pemeriksaan KPK kepada Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah dari Mario. Nah, kekayaannya sendiri itu mencapai 56,1 miliar sebagaimana tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dicurigai. Rafael juga dicurigai melakukan pencucian uang dengan cara memiliki safe deposit box berisi 37 miliar dalam pecahan mata uang asing yang diduga berasal dari suap. Nah, yang bisa dimasukkan ke dalam kategori placement dalam pencucian uang. Jadi di sini Rafael itu memiliki harta kekayaan yang tidak tahu nih asal usulnya dari mana, padahal untuk gajinya sendiri dari Dirjen Pajak itu tidak sampai ke 37 miliar. Nah, kan dicurigai. Jadi dari mana Rafael ini mendapatkan uang sebesar itu padahal gajinya tidak sampai segitu. Jadi Rafael dicurigai melakukan pencucian uang sebesar 37 miliar. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, di sini seperti ya rekan-rekan telah ketahui bahwa terdapat 5 prinsip penerapan GCG atau Good Corporate Governance yang dapat dilakukan oleh perbankan, yaitu ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kita salah satu uraikan prinsip yang paling dipahami serta berikan contoh bagaimana bank menerapkan prinsip tersebut dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di sini saya menggunakan contoh satu prinsip yaitu transparansi. Nah, prinsip dasarnya itu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi pada dasarnya prinsip transparansi ini harus diketahui oleh semua kalangan yang bisa diakses juga oleh masyarakat luas. Jadi bank harus memerlukan atau menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan usahanya. Nah, dari sini yang harus dilakukan oleh bank harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua, informasi yang harus diungkapkan bank itu meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, dan strategi bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Jadi prinsip transparansi ini semisal kita bisa lihat di website salah satu bank. Jadi pasti ada laporan keuangan baik berupa bulanan, triwulan, 6 bulan ataupun tahunan. Nah, itu kita bisa mengakses itu di website bank. Jadi dari situ kita bisa tahu kalau bank itu sudah melakukan transparansi atau belum uh, di dalam kegiatan operasionalnya. Ya, mungkin langsung saja kita ke soal keempat. Dalam biaya sumber dana terdapat konsep cost of funds, cost of money, dan cost of loanable funds. Jelaskan perbedaan mendasar dari ketiga konsep tersebut. Ya, di sini langsung saja untuk jawabannya. Nah, cost of funds sendiri adalah biaya yang harus ditanggung oleh bank setiap rupiah dana yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, deposito, serta setiap pinjaman yang diterima dari bank lain maupun melalui penerbitan surat-surat berharga. Cost of funds diperoleh dari biaya dana dibagi total dana. Sedangkan cost of money diperoleh dari biaya dana ditambah biaya overhead selanjutnya dibagi total dana. Dan yang cost of loanable funds diperoleh dari biaya dana dibagi total dana dikurangi unloanable funds atau GMW ditambah tes kas. Nah, bisa dilihat juga dari nilai COF atau cost of funds relatif paling rendah karena yaitu hanya memperhitungkan biaya bunga saja dan tanpa memperhatikan klasifikasi penggunaan dananya. Nilai COM atau cost of money itu nilai yang lebih besar karena membebankan biaya overhead, bisa diperoleh dari biaya operasional, gaji karyawan, dan biaya lain. Pada biaya dana atau dengan kata lain, biaya overhead akan dibebankan kepada nasabah yang meminta kredit atau debitur. COL ada COP. COL itu cost of loanable funds. Nilainya relatif lebih tinggi karena beban dana unlovable fund atau idle money dibebankan kepada nasabah debitur. Jadi ringkasnya nilai COF itu paling rendah, selanjutnya diikuti dengan nilai COM atau cost of money, dan yang terakhir ada COL atau cost of unloanable funds. Ya, seperti itu. Bisa di next. Nah, soal terakhir, soal nomor 5. Andaikan saudara adalah staf bagian treasury Bank Aman Syariah, saudara diminta untuk menentukan cost of funds dan spread margin bank dengan menggunakan data sebagai berikut. Yang pertama ada margin pembiayaan yang diminta adalah 20%, giro wajib minimum adalah 4,5%, cadangan kas adalah 2,5%, biaya overhead 3%, CKPN pembiayaan 0,80%, premi risiko pembiayaan 1%, dan juga biaya modal adalah 0,7%. Berdasarkan informasi di atas, kita harus menentukan cost of Bank Aman Syariah, dan yang kedua ada spread margin Bank Aman Syariah. Langsung saja kita bahas ke pembahasannya. Nah, di sini tadi sudah diketahui bahwa margin pembiayaan yang diminta adalah 20%, giro wajib minimum adalah 4,5%, dan cadangan kas adalah 2,5%. Nah, di sini diketahui 1,4%. Nah, itu diperoleh dari GWM atau gross wajib minimum ditambah cadangan kas. Giro wajib minimumnya kan 4,5%, ditambah cadangan kas 2,5%, dikali margin pembiayaan. Margin pembiayaannya adalah 20%. Jadi diketahui giro wajib minimum dan cadangan kasnya ada 1,4%. Nah, di sini ada biaya overhead 3%, CKPN 0,80, premi risiko pembiayaan 1%, biaya modal 0,70%. Nah, yang selanjutnya kita harus lakukan yaitu kita harus menentukan laba yang didistribusikan kepada nasabah. Itu diperoleh dari margin pembiayaan yang diminta dikurangi giro wajib minimum
ditambah cadangan kas, tambah biaya overhead, tambah TKPN pembiayaan, ditambah premi risiko pembiayaan, ditambah biaya modal. Nah, di sini sudah diketahui bahwa margin pembiayaannya ada 20%, dikurangi 1,4%, 3%, 0,80%, 1%, dan 0,70%. Nah, hasilnya adalah 13,1%. Nah, kita langsung ke bagaimana cara menentukan cost of funds. Nah, kita asumsikan bahwa bagi hasil laba adalah 60%, maka cost of funds Bank Aman Syariah adalah 7,86%. Jadi diperoleh dari tadi laba yang didistribusikan kan sebesar 13,1% dikali 60. 60 adalah bagi hasil laba. Itu bisa untuk pemilik dana atau nasabah sesuai dengan kontrak awal yang disepakati oleh bank dan nasabah. Selanjutnya kita cari spread margin bagi bank adalah di sini diketahui 5,24%. Nah, ini diperoleh dari 13,1 dikurangi 7,86%. Nah, 13,1 ini dari laba yang didistribusikan dikurangi dari cost of funds tadi, jadi diperoleh 5,24%. Ya, jadi di sini sudah diketahui ya cost of funds dan spread margin bagi bank. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin bagi rekan-rekan yang masih bingung dan ingin bertanya atau masih ingin menanyakan soal-soal yang lain, bisa hubungi saya di 085746183398 atas nama Selvi Lalasari. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.